dilakukan pria ketika melihat pasangannya selingkuh. Maka yang kerap kita lihat adalah pria itu menjadi marah, pria itu merasa harga dirinya diinjak-injak, merasa tidak dihargai, dia sangat kecewa, dan dia akan melampiaskan kemarahannya dengan beberapa hal. Tentu saja yang paling sering kita jumpai adalah akan memutuskan hubungan dengan istrinya. Kenapa? Jelas-jelas selingkuh. Tapi ada juga yang mungkin seorang pria bersedia menerima kembali, namun dengan syarat yang luar biasa banyaknya. Dan dia harus tahu lebih dulu apa yang membuat wanita ini selingkuh. Dan kalaupun sudah tahu, ditetapkan syarat demi syarat yang harus dipenuhi. Ada juga mungkin seorang pria yang menerima kembali pasangannya sekalipun istrinya sudah meninggalkan dia. Namun pertanyaannya buat pria pemaaf ini, bagaimana seandainya tidak hanya sekali istrinya itu selingkuh? Apakah dia mau menerimanya kembali? Bagaimana seandainya berselingkuh tidak hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali? Apakah dia tetap mau mengasihi dan menerima pasangannya itu? Kemungkinan besar dia akan menutup pintu hatinya karena berpikir bahwa dia tidak bisa diberikan kepercayaan lagi, tidak layak untuk dikasihi karena berulang kali mengkhianati cintanya. Ketika kita membaca di pasal yang ketiga, gambaran itulah yang terjadi pada hubungan antara Tuhan Allah Israel dengan umatnya, yaitu bangsa Yehuda atau bangsa Israel. Tuhan sudah mengasihi begitu rupa. Bahkan kalau kita membaca di pasal yang kedua atau di hari kemarin, Tuhan memberkati mereka, memberikan gandum terbaik, minyak terbaik, memberikan emas dan perak buat mereka, menghiasi mereka luar biasa. Tapi justru perak dan emas itu digunakan untuk membuat patung dewa Baal. Berkat itu justru digunakan mereka untuk menyembah dewa-dewa asing. Anda bayangkan betapa sedih dan kecewanya hati Tuhan. Berapa kali bangsa Israel mengkhianati cintanya Tuhan. Berapa kali bangsa ini berselingkuh. Tidak terhitung banyaknya. Makanya di kitab Hosea ini mereka digambarkan seperti perempuan sundal. Seperti yang kita tahu, perempuan sundal itu adalah perempuan pelacur, gonta-ganti pria. Berapa kali, tentu saja kalau sudah mendapat predikat perempuan sundal, tidak hanya sekali, bahkan tidak hanya dua kali, tapi berkali-kali, bisa belasan kali, bisa berpuluh-puluh kali. Itu namanya perempuan sundal. Maka ketika Tuhan menggambarkan umatnya ini seperti perempuan sundal, berarti bangsa Israel sudah berkali-kali meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada dewa-dewa asing. Seperti yang tadi saya tanyakan kepada Anda, apakah seorang pria bisa menerima pasangannya kembali seandainya dia tahu pasangannya selingkuh? Mungkin ada yang mengatakan bisa. Tapi itu pun dengan kondisi syarat tertentu, ada batasan tertentu, ada toleransi tertentu. Sekali cukup, atau mungkin ada ini sudah dua kali tapi cukup, nanti ketiga dia tidak bisa menerimanya kembali. Dalam konteks ini, bangsa Israel selingkuh daripada Tuhan berkali-kali. Namun justru kita melihat di sini di dalam ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Saudara-saudara, Anda lihat betapa besarnya sayang Tuhan kepada umatnya. Tuhan yang sama menyayangi Anda dan saya. Sejujurnya berapa kali kita juga selingkuh, berapa kali kita tidak setia dengan Tuhan, berapa kali kita pergi kepada dunia, cari kesenangan dunia, cari kenikmatan dunia, dan kita melupakan Tuhan.
Waktu yang harusnya kita gunakan untuk berdoa, untuk membaca firman, digantikan dengan kesenangan duniawi. Bahkan waktu yang harusnya kita gunakan untuk beribadah kepada Tuhan di gereja, kita gantikan dengan hobi kita. Bahkan ada yang tidak hanya sekedar hobi, digunakan untuk hobi yang menjurus kepada dosa. Tapi Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya, untuk bertobat, dan untuk mengalami pemulihan dari Dia. Bukankah ini menunjukkan Tuhan begitu menyayangi kita? Pertanyaannya, apakah kita akan menyia-nyiakan cinta Tuhan ini? Apakah kita mau terus bertekun dengan dosa kita? Sekalipun Tuhan berulang kali memanggil kita, menyatakan cintanya, dan ingin membangun kembali hubungan dengan kita. Hari ini, belajarlah dari pengalaman Hosea mengawini Gomer yang merupakan perlambang Tuhan mencintai umatnya sekalipun berkali-kali bersundal dengan berhala-berhala asing. Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mengasihi saya. Mari kita kembali kepadanya. Mari kembali kita merasakan cinta dan hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan Allah kita. Tuhan berkati.